Contoh, mencuri itu jamaah boleh tidak? Mencuri handphone boleh nggak? Mencuri uang, ya? Mencuri uang boleh nggak? Boleh nggak? Kalau mencuri hati wanita boleh nggak? Boleh nggak mencuri wanita itu? Ya, ibu-ibu mencuri hatinya boleh nggak? Boleh nggak mencuri hatinya? Ibu-ibu kok nggak jawab sih, Bu? Boleh, Ustaz. Boleh bangga? Ya, Bapak Ibu, saya mau nanya nih, kalau ada orang ketahuan ketangkap mencuri kotak amal di masjid ini, kira-kira Ustaz Akmal diapain tuh orang? Diapain? Pas ditangkap diapain? Hah? Ada orang ketahuan, ketangkap ya, ngambil kotak amal masjid, diapain? Ada yang bilang dibakar, digebukin, ya. Diapain lagi? Tuh yang dibakar tuh, itu orang ganas banget tuh, ya. Tapi memang Bapak Ibu, saya yakin ya, kalau Bapak Ibu lagi di jalan, lalu kemudian ada orang yang ngejambret itu tiba-tiba, ya, lagi nasibnya nasib jelek, ya, jatuh dia, akhirnya apa? Ketangkap seketika. Kira-kira diapain tuh orang? Diapain? Pasti digebukin. Spontanitas, dia bakal digebukin langsung, jebret, dipukulin sampai berdarah-darah. Betul nggak? Itu spontanitas. Dan itulah makna fa inna lahum ma'isyatan danka. Udah dilarang, jangan mencuri, ya mencuri juga dia. Ditangkap, dipukul, akhirnya dibawa kantor polisi, dipenjara dia. Betul nggak? Udah dilarang, jangan mencuri, jangan korupsi. Korupsi juga dia. Akhirnya apa? Dipanggil KPK. Setelah itu apa? Dipenjara. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Hidupnya dibuat susah. Itu baru di dunia. Kalau dia tak taubat sama Allah, nggak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat nanti orang ini akan dibangkitkan di padang mahsyar, matanya dalam keadaan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, main perempuan boleh nggak, Ustaz Akmal? Pak, main perempuan boleh nggak? Main perempuan boleh nggak? Bapak punya istri nggak? Boleh nggak main sama istri? Kalau Ramadan siang-siang boleh nggak? Hah? Kan istri kita. Kenapa nggak boleh? Kalau orang puasa Ramadan sama istri, ya, dia berjumpa, kemudian dia berhubungan, puasanya batal nggak? Batal nggak? Yang mana? Kan istri kita. Orang puasa Ramadan, makan, minum, batal nggak puasanya? Batal nggak? Kalau orang puasa Ramadan siang hari, makan, minum, batal nggak puasanya? Batal. Kalau lupa, batal nggak? Kalau lupa, batal nggak? Nggak batal. Namanya lupa. Tapi ketika dilanjutkan, kira-kira dilanjutin apa di stop? Lanjut atau stop? Di stop. Kenapa?
Karena udah inget yang tadi itu udah rezeki tuh, ya. Jangan dilanjutin, tanggung Ustaz gitu. Batal kalau kayak gitu, ya. Pertanyaan saya tadi ini, kalau suami istri berhubungan tapi lupa, batal nggak puasanya? Lupa ya, kalau lupa sih ingat Pak, kalau lupa. Tapi kalau ingat jangan diterusin kan, stop. Kalau lupa enggak Pak? Ibu-ibu, saya tanya, batal nggak puasanya? Kalau suami istri berhubungan tapi lupa, batal nggak puasanya? Jawab, batal nggak? Coba yang menjawab batal angkat tangan. Ragu-ragu. Ya, dalam kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah. Itu kitab isinya tentang bab masalah tauhid, masalah ibadah, ya, masalah akhlak, termasuk bahas masalah puasa. Ada kisah ini diangkat di situ. Ternyata menurut salah satu pandangan ulama, mengkiaskan tadi orang puasa makan minum, kalau dia lupa tidak batal, maka suami istri pun kalau lupa tidak batal. Ya, kalau lupa, ya. Namanya lupa Ustadz. Ustadz juga lupa bisa ya jamaah sekalian. Ada pertanyaan tuh, kalau yang satu lupa yang satu ingat gimana? Kalau udah begitu udah diingetin namanya tuh harus berhenti. Kalau dilanjutin dia batal, ya, batal. Dan orang puasa Ramadan suami istri berhubungan dengan sengaja, maka dia harus bebaskan budak. Kalau tidak mampu, dia harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, dia harus kasih makan 60 orang miskin. Dulu di zaman Nabi ada tuh orang udah miskin, ya, ternyata menyimpang dia. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa? Aku baru melakukan hubungan suami istri. Ya sudah, kata Nabi, ya kamu harus bebaskan budak. Nggak sanggup Rasulullah. Puasa nanti betul, nggak sanggup katanya. Ya sudah, kamu kasih makan 60 orang miskin. Ternyata dia juga nggak sanggup. Dia orang miskin. Nabi langsung ngambil korma. Nih, kamu kasih makan di kampung kamu buat 60 orang miskin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya orang paling miskin. Kata Nabi senyum, ya. Ini orang udah susah menyimpang lagi dia. Ya Allah, ya. Tapi itu kejadian ya, Mas. Baik jemaah sekalian, saya mau kasih tahu juga. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Isra. Apa namanya? Al-Isra. Surat yang ke-17. Ayatnya ayat 32. Apa itu ayatnya berbunyi? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, ya, dekati saja jangan, apalagi melakukannya. Bapak Ibu, hebatnya Islam nih. Di bulan Ramadan istri saja nggak boleh dipakai kalau siang hari. Kalau malam boleh nggak? Boleh. Siang hari nggak boleh. Hebatnya Islam, yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Saya tanya lagi tadi, Ustaz Akmal, main perempuan bayar apa gratis? Bayar. Berapa bayarnya? Hah? 200.000? 500.000? Itu di mana 500.000? Aplikasi. Ada nggak orang 1 juta bayarnya? 20 juta? 80 juta ada nggak?
Itu berarti update ya. Emang ada di media online tuh. Orang bayar buat main perempuan 80 juta. Bayangkan jemaah. Buat bermaksiat berani bayar 80 juta. Coba kalau tuh duit dikasih ke istrinya, senang nggak bininya? Bu, kalau ibu dikasih uang sama suami senang tidak? Ibu-ibu pada tidur ya. Kalau itu uang dikasih ke istri, bahagia banget istri. Kalau itu uang dikasih ke Masjid Mujahidin, kira-kira Ustaz Khalid senang nggak? Ketua DKM senang tidak? Masya Allah. Ustaz, saya punya duit 80 juta nih, saya mau infak buat masjid. Masya Allah. Tapi ada orang keluarin duit sebanyak itu buat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada saat Akmal bilang 500.000, di mana sih Akmal? Pangkalannya di mana yang begitu? Terus kira-kira model ceweknya kayak gimana lagi? Cakep ya kagak ya? Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak nyinggung siapapun ya. Saya cuma mengatakan bahwa zina itu perbuatan keji seburuk-buruknya jalan. Saya membuktikan. Dulu di zaman dulu ya, sebelum handphone kayak begini, ada namanya handphone BBM. Betul nggak? Ngalamin biasa Akmal? Punya kan BBM? Jadi kalau mau tukeran pakai apa namanya? PIN BB gitu ya. Ini kisah benar nih, nyata ini. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, ada laki perempuan kenalan. Tapi ketika laki perempuan kenalan ini, ada juga laki-laki yang mengetahui mereka berdua berkenalan. Tapi dia punya niat jahat nih. Ya, dia tahu rumahnya, tahu kantornya, tahu dulu tahu. Nah, laki-laki perempuan ini semakin hari semakin dekat, karena sering chatting, ya. Padahal mereka udah punya suami, udah punya istri. Dia lupa tuh. Sampai akhirnya, ya, ketika dia semakin dekat, laki perempuan ini suatu saat check-in ke hotel. Ustaz Akbar, kalau laki perempuan check-in ke hotel mau ngapain? Mencatur. Ente pernah mencatur? Saya tanya nih, kalau laki perempuan check-in ke hotel mau ngapain? Meeting, ya. Mijit ya, penting-penting. Pasti mau berbuat dosa, betul nggak? Pasti mau berbuat zina. Setuju nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Laki perempuan ini masuk ke hotel, jebret. Tapi dia nggak sadar orang tadi ini ada yang ngikutin dia. Makanya besok-besok Bapak Ibu kalau mau check-in ke hotel, lihat-lihat ada yang ngikutin apa kagak. Ya, kalau ada yang ngikutin jangan. Kejadian ya, masuk ke hotel, masuk ke kamar, nggak berapa lama, 10 menit kurang lebih, dikejar-kejar. Panik ke dalam, panik gak dia? Panik. Dibuka pintunya, berat. Dalam keadaan dia dalam kondisi yang seperti itu, langsung difoto sama orang itu, jebret. Setelah itu dikatakan kepadanya, tolong Anda siapkan uang sekian juta rupiah. Kalau tidak, foto ini akan saya kirim ke rumah Anda berdua, ke kantor Anda berdua. Pertanyaan saya, dikasih nggak uang yang diminta? Dikasih nggak? Dikasih nggak? Anda yang punya duit, dicariin nggak? Kenapa?
Bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan terjadi kalau di kantor itu foto disebarkan. Apa yang terjadi kalau di rumah mereka berdua ini foto itu dikirimkan. Jadi susana. Jadi susana. Jadi susah. Itulah Quran mengatakan fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang kalau udah dilarang sama Allah jangan zina, Anda bakal dibuat susah. Betul nggak? Terbukti nggak ada gitu? Terbukti. Coba kalau dicekin sama istri, bahagia nggak? Senang tidak istrinya? Ibu pernah nggak diajak cekin sama suaminya? Ya kasihan ibu ya. Ibu sini kasihan. Bapak-bapak sekali-kali ajak istrinya check-in ke hotel. Ya, keluar duit 500.000, 1 juta, cari hotel yang tipenya tipe yang istimewa. Bahagiakan istri kita. Boleh tak begitu? Boleh. Setengah ya, ajak bini inti besok. Habis lebaran, ya cari villa, cari hotel. Ajak istri, ajak anak. Bahagiakan mereka. Ya, kenapa ada orang ngeluarin duit berjuta-juta bahkan buat yang haram, buat yang dosa, dia berani keluarin. Kenapa buat yang halal tidak? Ya. Inilah 2 contoh jemaah. Tadi tentang masalah mencuri, yang kedua masalah zina. Ada kisah lagi yang menarik jemaah. Ada ahli ibadah mati berbuat syirik kepada Allah. Nauzubillah. Ini pelajaran buat kita nih ya. Jangan merasa kita udah hebat, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, haji umrah setiap waktu, setiap tahun, bahkan berkali-kali, infak sedekahnya luar biasa, doanya hebat, qiyamul lail tiap malam. Ternyata ada orang yang demikian matinya dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita nggak tahu Bapak Ibu, innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu tergantung endingnya. Ada orang udah ngebunuh 99, tapi dia pengen tobat, datang sama seseorang, dikatakan saya mau tobat, kira-kira diterima nggak tobat saya? Saya udah bunuh 99 orang. Kata orang ini nggak diterima. Ternyata orang ini langsung ngebunuh lagi, jadi pas 100. Saya pernah ceramah di sebuah lapas ya, di penjara, ketemu dengan napi-napi itu. Satu di antaranya orang yang sudah tua, umur 70 tahun, di penjara Karawang. Saya tanya, Bapak kenapa masuk penjara? Ternyata dia melakukan ya sebagai pembunuh bayaran. Jadi kerjaan dia Bapak Ibu sebagai pembunuh bayaran. Dan dia katakan setelah itu, saya nggak mau keluar penjara lagi. Kenapa? Bab kalau saya jadi orang di luar, pasti nanti saya akan ngebunuh orang lagi. Makanya dia udah mau tobat saja. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, orang itu yang tadi sudah membunuh 100 orang, dia datang lagi kepada seseorang. Dia katakan, apakah kalau saya tobat akan diterima? Ya, orang itu mengatakan, iya diterima, tapi syaratnya Anda harus hijrah. Maka dia hijrah. Di tengah perjalanan, orang ini kemudian meninggal dunia. Bayangkan Bapak Ibu, ini bab taubat. Orang baru taubat saja
belum banyak amal, baru hijrah, belum sampai tujuan, meninggal dunia, maka didapat ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pesan Bapak Ibu yang banyak dosa, apapun dosanya, pernah mabuk, pernah judi, pernah main perempuan, pernah main laki-laki, ada nggak di sini? Yang LGBT sukanya sama laki-laki, na'udzubillah min dzalik, ya. Dosa apapun, kalau kita taubat sama Allah, insya Allah akan diterima sama Allah, insya Allah akan diampuni sama Allah. Dosa-dosa kita akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat. Makanya saya pesan harus taubat. Kalau tidak, maka nasib kita di dunia susah, di akhirat akan sengsara. Ya. Sebagai penutup jamaah, saya pengen satu orang maju ke depan. Ya. Yang maju saya kasih hadiah 50.000 rupiah. Nih, maju ke depan. Alhamdulillah. Ini namanya intermezzo. Mana mic-nya? Ini mesti diganti posisi ya. Tidak perlu bikin. Oke. Ustaz antum semuanya. Ustaz tulis. Oke, benar. Ustaz tulis. Antum udah nikah belum? Udah. Udah nikah. Berapa istrinya? 1. Anaknya berapa? 5. Anaknya 5, oh banyak juga dia. Ya. Ustaz tulis. Bapak Ibu, ini sebuah namanya drama, ya, acting. Bapak Ibu jadi nggak tidur nih di penghujung. Ustaz Sulis saya panggil ke depan, ya. Tujuannya adalah untuk mempraktekkan surat Ad-Dukhan. Bapak Ibu tolong Quran, Quran surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 47 sampai 49, isinya tentang manusia yang bakal disiksa dalam neraka. Ya. Nah, Ustaz Sulis saya panggil ke depan, ini uang ini saya amankan dulu. Jangan. Amin. Yang jelas Ustaz Sulis kita doain mudah-mudahan dia jadi ahli surga. Amin ya Allah. Beliau, istrinya, anak-anaknya